Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Septiani Hidayat, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar pengembangan masyarakat Islam. Sebagai pendahuluan, di sini ada pengertian dari dakwah. Ditinjau dari segi bahasa, dakwah berasal dari bahasa Arab, dakwah. Nah, dakwah ini mempunyai 3 huruf asal, yaitu dal, ain, dan waw. Ketiga huruf ini terbentuk beberapa kata dengan ragam makna. Maknanya diantaranya memanggil, mengundang, meminta tolong, meminta, memohon, dan lain sebagainya. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, dakwah adalah program sempurna yang menghimpun semua pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia di semua bidang, agar ia dapat memahami tujuan hidupnya serta menyelidiki petunjuk jalan yang mengarahkannya menjadi orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, definisi pengembangan masyarakat Islam. Secara etimologis, pengembangan berarti membina dan meningkatkan kualitas, sedangkan masyarakat Islam berarti kumpulan manusia yang beragama Islam yang memilih hubungan dan keterkaitan ideologis satu dengan yang lainnya. Pengembangan masyarakat atau community development ini merupakan wawasan dasar bersistem tentang asumsi perubahan sosial terancang yang tepat dalam kurun waktu tertentu. Beberapa tokoh mendefinisikan bahwa pengembangan masyarakat Islam ini adalah suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam. Selanjutnya, di sini dipaparkan tentang unsur-unsur model pengembangan masyarakat Islam, yaitu yang pertama, mengutamakan perilaku pengembangan atau pemberdayaan masyarakat yang beragama Islam atau organisasi yang berasaskan Islam. Nah, di sini bisa dengan mendirikan organisasi yang berasaskan Islam. Yang kedua, mengutamakan pemberdayaan umat Islam yang tertinggal dalam segala hal. Misalnya dengan melakukan sosialisasi tentang keislaman ke daerah yang pelosok, seperti itu. Yang ketiga, mengutamakan penggunaan dana yang bersumber dari dana filantropi Islam seperti zakat mal, zakat fitrah, infak, atau sedekah. Nah, ini bisa dilakukan secara individu, misalnya dengan sedekah. Kita membantu saudara kita yang membutuhkan. Yang keempat, pendekatan pemberdayaan menggunakan pendekatan keislaman. Yang kelima, filantropi Islam jika dijadikan sebagai bantuan modal sebaiknya menggunakan sistem bagi hasil. Yang keenam, pendampingan atau agen perubahan diutamakan yang beragama Islam. Tentu ya, kita kan akan mengembangkan masyarakat Islam. Masa agen perubahannya ini bukan dari kalangan Islam itu sendiri? Nah, yang ketujuh, itu melibatkan institusi mitra lokal yang berasaskan Islam. Contohnya, yayasan. Kemudian ada konsep dan tujuan dakwah pengembangan masyarakat Islam. Dikutip dari Ibnu Khaldun, ada beberapa konsep dan tujuan pengembangan masyarakat Islam, di antaranya yang pertama individu. Dalam pemikiran sosiologis, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa manusia itu secara individu diberikan kelebihan. Namun, di balik kelebihan itu, manusia juga memiliki kekurangan atau kelemahan, sehingga kelebihan itu perlu dibina agar dapat mengembangkan potensi pribadi untuk dapat membangun. Yang kedua ada ashabiyah, atau biasa disebut dengan kekeluargaan. Sikap kekeluargaan ini jika dibina dan diarahkan kepada penanaman jiwa keagamaan, maka akan menghasilkan sikap yang positif mengarah kepada sikap religius untuk menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketiga, masyarakat ijtima al-insani. Sebagai makhluk sosial, manusia kan saling membutuhkan gitu. Nah, di sini kita harus saling tolong-menolong dan menerapkan sikap solidaritas.
agar terciptanya sistem sosial masyarakat yang tergabung dalam al-ijtima al-insani. Yang kelima itu negara. Negara di sini merupakan suatu wadah dan alat, baik melalui pemimpin, konstitusi, ataupun undang-undang untuk menciptakan tatanan masyarakat yang ideal sesuai dengan ajaran Islam. Yang kelima, peradaban. Tujuan akhir dari pengembangan masyarakat Islam adalah terwujudnya masyarakat yang madani, dengan nilai-nilai peradaban yang tinggi, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, demokratisasi, inklusivisme, independen, makmur, dan sejahtera. Kemudian contoh-contoh pengembangan masyarakat Islam. Yang pertama menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, contoh pengembangan masyarakat Islam itu dengan datangnya para dai atau pendakwah ke masjid untuk pengajian. Nah, pengajian ini untuk menyebarkan dan mengeksiskan ajaran agama Islam di tengah masyarakat awam. Yang kedua, menurut Amarullah Ahmad. Menurut Amarullah Ahmad, contoh pengembangan masyarakat Islam ini dengan pemberdayaan rohaniyah masyarakat dengan adanya lembaga kesejahteraan sosial yang dapat memfasilitasi para dai, guru ngaji, dan khotib. Yang ketiga, menurut Abdurrahman Wahid, contoh pengembangan masyarakat Islam ini dengan adanya pondok pesantren, sekolah-sekolah sebagai sarana untuk membina dan mewujudkan insan yang berkualitas. Selanjutnya ada konsep dakwah masyarakat Islam. Aktivitas dakwah yang merupakan ajakan ini dilakukan secara penuh hikmah dan kearifan. Itulah sebabnya maka dalam menjalankan wajib dakwah, kaum muslimin diperintahkan supaya berpedoman kepada wahyu ilahi. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 25 yang artinya, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan pengajaran yang baik dan bertukar pikiran dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, di sini Allah secara langsung memerintahkan kepada kita untuk berdakwah dengan cara yang baik-baik, tidak dengan cara kekerasan ataupun paksaan. Kemudian dakwah bilhal. Dakwah bilhal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah pada zaman dulu ketika pertama kali tiba di Madinah. Nah, pada saat itu Rasulullah membangun Masjid Quba, kemudian menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Tidak dapat dipungkiri bahwa betapa efektifnya dakwah bilhal ini tanpa mengabaikan dakwah bilisan. Maka dakwah bilhal seharusnya menjadi prioritas utama. Kemudian pendekatan psikologis melalui dakwah bilhal. Asas psikologi ini harus benar-benar dapat mendasari dalam aktivitas dakwah, karena ditakutkan kalau misalnya seorang juru dakwah itu tidak paham tentang psikologi, nantinya tujuan dari dakwah itu tidak dapat dicapai. Jadi perlu sekali seorang juru dakwah itu memiliki pengetahuan psikologis. Nah, ilmu-ilmu yang harus dimiliki oleh seorang juru dakwah yaitu tentang kepribadian seorang dai, tujuan dakwah, materi dakwah, masyarakat sebagai objek dakwah, metodologi dakwah, dan media dakwah. Kemudian ada beberapa hal yang mendasari keefektifan metode dakwah. Yang pertama, untuk melakukan peningkatan sesuatu ada dua hal dasar yang mempengaruhi watak manusia, yaitu pengaruh luar atau pengaruh lingkungan dan pengaruh dari dalam atau keturunan. Yang kedua, suatu kelompok manusia akan menjadi masyarakat yang sebenarnya bila mana anggota masyarakat itu telah melakukan imitasi, yaitu saling tiru-meniru, saling ikut-mengikuti, dan saling contoh-mencontoh terhadap aktivitas anggota lainnya. Yang ketiga,
Bersamaan dengan terjadinya struktur dalam interaksi kelompok, maka terbentuklah norma-norma tingkah laku khas antara anggota kelompok. Norma ini merupakan pedoman untuk mengatur pengalaman dan tingkah laku individu manusia dalam berbagai situasi sosial. Usaha dakwah Bilhal mempunyai implikasi terhadap pengembangan masyarakat, di antaranya yang pertama, masyarakat yang menjadi sasaran dakwah pendapatannya bertambah untuk membiayai pendidikan keluarga atau memperbaiki kesehatan. Contohnya dari sedekah tadi itu diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, dapat menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab masyarakat terlibat sejak perencanaan sampai pelaksanaan usaha dakwah Bilhal. Yang ketiga, dapat menumbuhkan atau mengembangkan swadaya masyarakat dan dalam proses jangka panjang bisa menumbuhkan kemandirian. Yang keempat, dapat mengembangkan kepemimpinan daerah setempat dan terkelolanya sumber daya manusia yang ada, sebab anggota kelompok sasaran tidak saja jadi objek kegiatan, tetapi juga menjadi subjek kegiatan. Yang kelima, terjadi proses belajar mengajar antar sesama warga yang terlibat dalam kegiatan, sebab kegiatan direncanakan dan dilakukan secara bersama. Hal ini menimbulkan sumbang sarana secara timbal balik. Tahap dalam pengembangan masyarakat. Nah, ditinjau dari tahap pengembangan masyarakat berdasarkan dakwah yang dilakukan Rasulullah, ada 3 tahap proses pengembangan masyarakat. Tahap yang pertama, ini dakwah dilakukan dengan bilisan atau secara ceramah, dengan menitik beratkan pada penanaman dan pemantapan akidah Islam. Yang kedua adalah tahap pembinaan dan penataan. Pada tahap ini terjadi penghayatan dan pencurahan Islam di tengah masyarakat secara luas dalam realitas sosial. Tahap yang ketiga itu tahap kemandirian. Pada tahap ini muncul masyarakat yang memiliki kualitas tinggi yang siap bersaing dengan masyarakat lain. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk pertanyaan mungkin dilanjutkan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.